Gimana kabarnya Mbak Endah? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Devi sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Tadi Mbak Endah kesini mau naik apa? Saya naik angkot Bu jalur 5. Oh iya, Ya, karena deket ya satu ya arah deket, ya. deket banget. Hmm. Sebelumnya Mbak Ana udah mengerti kegiatan konseling belum? Udah pernah sih kalau di sekolah ya, Iya. karena kan ada BK di sana. Oh. Cuman kalau yang private kayak gini sih baru pertama kali ini sih Bu. Oh ya, berarti Mbak Ana sudah mengerti tentang apa itu konseling, juga kegiatannya, apa itu asas-asasnya. Jadi Bu Devi tidak perlu menjelaskan lagi ya. Ya paham lah dikit-dikit Bu. Oh iya. Uh, yang penting Mbak Endah percaya aja kalau misalkan kegiatan konseling ini tidak akan terpikirkan. Jadi Mbak Endah tinggal terbuka, jadi kan lebih enak. Iya. Sekarang ngomong-ngomong, kan ini kegiatan konseling ya. Ini kira-kira mau dilaksanakan berapa jam? Berapa menit? Sekitar 30 menit aja lah ya Bu. Soalnya saya tinggal nenek juga kan di rumah. Oh iya. Kalau ditinggal sendirian lama-lama kan kasihan. Berarti kan sekarang jam 6 ya. Iya. Berarti kalau misalkan kita 30 menit, berarti nanti selesainya jam setengah 7. Iya. Ya, gimana perasaannya Mbak Endah saat ini? Perasaannya campur aduk sih Bu. Soalnya masalahnya tuh kalau menurut saya sedikit, bukan sedikit sih, cuman kompleks ya. Masalah ini tuh masalah dengan tetangga saya. Masalah yang seperti apa tuh? Gini Bu, kalau bisa dibilang, saya pribadi sih sebenarnya percaya hal-hal goib kayak gitu. Cuman kayak di zaman sekarang tuh hal-hal kayak gitu tuh Bu, gimana ya, kayak masa iya zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. Kayak gitu seperti apa? Jadi yang saya ceritakan di sini tuh semacam kayak santet. Oh, santet. Ya, kayak gitu. Jadi ini cerita, saya akan cerita dari awal ya Bu. Iya. Kenapa akhirnya bisa jadi kayak gini ya. Iya. Jadi awalnya tuh saya sama keluarga saya itu tadinya tidak tinggal di Magelang, tinggalnya di luar kota. Terus karena nenek di Magelang itu sendirian, jadi kami memutuskan untuk pindah ke Magelang gitu. Tapi pindahnya itu cuman saya sama ibu saya aja buat nemenin nenek saya. Kalau ayah saya tetap di luar kota. Iya. Terus bertiga itu. Nah, awal mulanya sih berjalan baik ya, kayak sama tetangga, sama siapapun itu di lingkungan kita tuh memang bener-bener istilahnya orang Jawa tuh serawang gitu loh, kayak ramah gitu loh, sama satu sama lain, kayak saling membantu kayak gitu. Terus tapi waktu itu saya di Magelang itu kan sambil sekolah ya, terus akhirnya mondok, jadi nggak terlalu banyak di rumah juga waktu itu. Tapi pas awal-awal pindah itu ya emang lingkungannya keadaannya kayak itu yang tadi saya bilang, enak lah gitu. Iya. Ya gitu lah Bu. Terus ada satu waktu di mana saya nggak tahu sih tiba-tiba kenapa tetangga saya itu berubah gitu loh, nggak seramah yang pas awal saya pulang ke Magelang gitu loh. Terus waktu itu saya mungkin gimana ya, waktu itu saya nggak tahu masalahnya karena saya di pondok kan. Jadi tidak tahu, saya coba tanya, cuman tua saya kayak menutupi gitu awalnya. Terus saya masih mencoba kenapa, kan nggak mungkin kan orang tiba-tiba kayak berubah gitu loh, pasti kan ada asap, pasti ada api kan. Kayak jadi saya coba cari tahu, ternyata emang ada masalah pokoknya antara keluarga saya dengan keluarganya tetangga saya, itulah tetangga saya. Cuman kita dari pihak kami sendiri mencoba untuk ya sudah minta maaf, coba untuk membangun itikat baik lagi lah gitu, supaya kembali ke ke awal kita bertemu ya, mungkin gitu ya.
ramah lagi seperti itu. Tapi tetap saja kayak mereka tuh mungkin masih kecewa atau gimana ya, yang tahu saya. Terus apa namanya, awal-awal kemageran juga rasanya tuh nyaman, rumah saya juga nyaman. Soalnya kan gini, rumah saya sama nenek saya itu kan, jadi saya tuh tinggalnya nggak jadi satu rumah sama nenek saya kan, rumahnya tuh berhadapan-hadapan. Oh, ada berhadapan. Iya, berhadapan-hadapan gitu. Cuman ya nemenin nggak satu rumah, berhadapan-hadapan gitu. Terus apa ya, awal mulanya di rumah saya tuh saya merasakan kayak nyaman gitulah ya. Selainnya rumah, kalau kita pulang ke rumah kan kita merasa nyaman, kayak nggak ada ancaman, betul. gitu kan. Tapi semakin kesini sampai saya tuh sekitar berapa, 4 tahunan lah, 5 bulan itu ya, sekitar 4 tahunan. Mungkin bisa dibilang 2 tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir ya, ada hal-hal muncul yang tidak pernah saya alami sebelumnya gitu loh. Yang seperti apa itu? Kayak kalau di rumah ya, misalkan saya pulang dari sekolah gitu, pulang dari sekolah, soalnya kan akhirnya kan saya nggak mondok lagi. Saya hanya pindah sekolah tuh, pindah sekolah di sekolah yang nggak boarding school, jadi emang mengacu gitu ya, mengharuskan saya untuk pulang pergi gitu. Lanjut. Terus apa namanya, pas kalau misalkan pulang sekolah nih, saya tuh merasa kayak nggak aman, nggak nyaman lagi di rumah gitu. Terus saya dari tubuh saya juga merasa kayak panas kayak gitu loh, rasanya kayak apa ya, nggak terkendali gitu loh. Maksudnya panas, sakit panas atau bagaimana? Panas sih, kayak gimana sih, panasnya tuh bukan kayak panas sakit panas tuh enggak, jadi panasnya tuh kayak di dalam gitu loh. Oh, di dalam daging. Di dalam daging. Terus kayak gitu. Cuman terus gatal juga di dalam daging itu gimana Bu ya? Iya, rasanya kayak gak enak gitu. Iya, kayak gak enak gitu. Terus kalau setiap pulang ke rumah tuh kayak ada yang mengawasi gitu, padahal di rumah itu apa namanya, sendirian, karena apa namanya, nenek kan di rumah yang sebelah sana kan. Terus ibu saya kan punya toko tuh, jadi kan beliaunya sehari-hari emang di toko. Terus saya kan di luar kota, biasanya 1 minggu sekali itu baru pulang. Jadi emang apa namanya, saya kadang kalau pulang sekolah tuh emang di rumah sendiri gitu loh. Jadi nggak ada orang, cuman rasa kayak diawasi gitu loh Bu. Terus pada akhirnya saya cerita tuh sama orang tua saya gitu, apalagi di zaman sekarang ya, orang tua saya awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya, kayak masa iya sih kayak kamu ngerasa kayak gitu. Gitu. Ya pada awalnya orang tua saya ya udahlah, biarin aja, itu cuma perasaan kamu aja gitu loh. Cuman semakin hari kayak semakin parah gitu kan Bu. Terus saya cuman ya udah, kalau emang ayah sama mama nggak percaya ya udah gitulah. Tapi nggak tahu kenapa pada akhirnya itu perasaan yang saya rasakan ya, kayak mulai dari sakitnya, kayak sakit nggak wajar gitu loh Bu. Bukan kayak nggak wajarnya yang seperti apa itu? Yang tadi kayak panas, merasa diawasi dan sebagainya gitu loh. Kalau dari sifat itu terus ada perubahan nggak? Iya, kayak kalau saya sendiri sih rasanya saya biasa aja, kayak tetap saya sayang biasanya lah. Cuma gitu. Orang-orang sekitar tuh ngerasa bahwa saya tuh lebih ke temperamental ya. Gitu. Jadi kayak sering marah-marah gitu. Sering marah-marah, kayak gitu, sering kayak ya marah tanpa alasan, kayak hal kecil aja itu bisa jadi besar buat saya gitu. Jadi tapi kalau misalnya Mbak Endah merasa seperti itu, kayaknya rasanya gimana? Kayak kalau misalnya habis marah-marah terus rasanya gimana? Nyesel sih ya, maksudnya kok kenapa saya kayak gini, kayaknya dulu saya nggak pernah kayak gini deh. Ada rasa penyesalan gitu. Ada rasa penyesalan. Terus apa namanya, saya coba untuk apa ya namanya, untuk masih tetap bertahan lah, karena kan apa ya, saya mencoba cerita, orang tua saya nggak percaya kan. Terus yang dapat dipercaya saya sendiri kan. Jadi kayak ya udahlah gitu loh akhirnya. Terus langkah Mbak
mau ke gimana, mau ke dokter atau? Nah ini bentar dulu ini kan saya mau cerita orang tua saya nih. Iya. Nah orang tua saya itu kan merasakan hal yang sama juga pada akhirnya gitu loh Bu. Iya. Pada akhirnya merasakan hal-hal yang apa yang seperti apa yang saya rasakan gitu loh. Gitu kan. Terus baru mereka percaya tuh. Akhirnya apa namanya, orang tua saya cuma cerita aja kok kayaknya mama sama ayah kayaknya ngerasain hal yang sama kayak kamu, cuman mungkin itu perasaan ayah sama mama aja gitu, mereka masih kayak gitu lah. Iya. Cuman waktu itu karena saking nggak tahannya saya ya, saya sama teman saya tuh mencoba untuk cari Ruqyah Center waktu itu. Ya Ruqyah Center, cuman waktu itu sekali tuh, terus sekali kesana pikiran saya udah seneng dong, kayak kalau kita lihat di TV atau YouTube itu kan kadang sekali ruqyah tuh bisa berhasil ya. Berarti ngerasa ada bakalan sembuh gitu, optimis. Tapi ternyata seperti apa Mbak? Hasilnya nol gitu loh, hasilnya nihil, nggak ada, kayak saya masih tetap merasakan hal yang sama. Seperti itu. Terus sampai pada akhirnya coba cari saya bukan konsultasi sih, cuman saya bilang ke mama saya kalau saya mau cari orang yang bisa ruqyah, karena kemarin saya udah ruqyah cuman nggak berhasil gitu. Terus akhirnya karena mama saya juga merasakan hal yang sama, akhirnya kita cari bareng-bareng tuh. Waktu itu ke ruqyah salah satu ustadz lah. Itu cuman apa namanya, kurang ngefek juga sih sama saya. Terus saya nyari lagi sampai pada akhirnya itu ketemu sama, saya nggak tahu ya itu ustadz atau apa, cuman emang beliaunya itu dulu anak pondok kalau nggak salah ya. Gitu. Kalau nggak salah ya, pokoknya anak pondok kayaknya. Terus apa namanya, emang sering apa ya, terkenal ngobatin hal-hal yang bersifat goib, nggak kasat mata kayak gitu kan. Terus akhirnya ya itu sih sampai sekarang masih berjalan proses penyembuhan lah ya. Cuman emang ketika saya berobat dengan bapak yang terakhir ini, saya udah merasakan agak enakan sih, tidak merasakan hal-hal yang seperti dulu lagi lah kayak gitu. Kata orang-orang terdekat saya juga, saya katanya tuh sudah tidak terlalu temperamental, tapi ya mungkin apa ya, bau-baunya masih ada ya, kayak bekas-bekasnya tuh masih ada kan, nggak mungkin 100% banget sembuh bersih gitu kan. Betul. Itu pasti kalau baju kan kena noda pasti kayak ada nodanya dikit gitu ya, betul. Kayak gitulah. Tapi udah agak mendingan daripada yang dulu gitu. Terus kira-kira itu Mbak udah konsultasi sama tabibnya atau bagaimana dari pesan tabibnya, atau ada yang sihir atau itu tuh jenazah? Iya, apa katanya sih emang kiriman katanya. Kiriman. Dari siapa Mbak? Nah itu pertama kalinya saya mendengar itu kan saya agak kaget juga ya Bu. Karena apa ya namanya, nggak percaya gitu loh, kayak ya di zaman sekarang kayak gitu kan. Semua itu di cover dengan digital teknologi kan. Betul. Dengan zaman teknologi, kayak nggak percaya aja gitu loh. Sampai pada tadinya tuh si orangnya tuh nggak mau nge-reveal nih, maksudnya kayak nggak mau nyebutin siapa pelakunya gitu loh. Takutnya saya sama keluarga saya tuh dendam gitu, kayak mau ngebalikin itu semua. Cuman nggak usah, nggak terlintas kayak gitulah gitu, nggak ada terlintas kayak gitu, kayak ya udah yang penting kita sembuh aja gitu. Pikirannya mah kayak gitu. Terus pada akhirnya ya udah nih, kita nggak mendesak ya, cuman lambat laun kayaknya akhirnya si tabib itu cerita sendiri bahwa ini yang beruntung tetangga saya itu yang tadi saya ceritain. Setelah mengetahui tetangga Mbak ternyata yang mengirim hadiah itu, perasaan Mbak gimana? Ya shock tadi sih. Shock, nggak percaya bahwasanya gini loh Bu, apa namanya, kita
apa ya, waktu itu emang ada masalah, cuman kan kita kayak menyadari gitu loh, akhirnya kan kita udah minta maaf, udah kayak apa ya, sawong gitulah ya, saling nyapa gitu, nyapa beliaunya juga kayak udah biasa aja gitu loh. Terus kiranya kayaknya kesana biasa aja, nggak ada kayak apa ya, mungkin wajah yang kurang mengenakan atau apa, jadi disapa tuh kayak oh iya gitu loh. Masih jadi kan kita rasanya kayak kayaknya udah nggak ada apa-apa nih, kayak mungkin masalah kemarin kayaknya kita kan udah minta maaf ya, mengetahui apa namanya siapa pengirimnya itu. Siapa pengirimnya itu ternyata tetangga saya. Itu deket banget sih, rumahnya juga deketan kok. Berarti saya ambil kesimpulan sementara kalau misalkan Mbak itu ternyata ada perubahan dari rasa fisik sama mental emosional dari Mbak Endah sendiri. Terus ternyata yang ngirim hadiah itu tetangga. Terus saya mau tanya, kira-kira kan Mbak tadi kan merasakan shock, adakah rasa lain yang Mbak rasakan? Kalau tadinya kan itu si tabib nggak ini ya Bu, nggak nyebutin ya siapa pelakunya. Terus mikirnya tuh kayak udahlah yang penting sembuh dulu gitu. Kita mendesak namanya setelah, tapi tiba-tiba mereka ngasih tahu namanya gitu ya. Apa ya, rasanya tuh kayak ingin pengen mereka merasakan hal yang selama ini saya rasakan gitu loh Bu. Berarti kayak balas dendam ya gitu ya? Iya, pengen gitu kayak gimana sih Bu, kayak hidup ya, namanya kita hidup kan pengennya sehat ya, tapi ini mah dikirimin penyakit gitu. Terus kayak kita di rumah kan kepengennya kita kayak nyaman, tenang gitu kan, tapi kayak merasa diawasi, terus sakit yang kayak sakit nggak masuk akal gitu loh. Kayak gimana sih Bu, kayak gitu loh, kayak pengen mereka tuh kayak merasakan selama ini yang saya rasakan gitu loh. Saya menanggung itu kurang lebih hampir 2 tahunan lah mungkin. Iyalah 2 tahunan. Lumayan lama ya? Lumayan lama kan Bu. Kira-kira kalau misalkan Mbak Endah mau balas dendam nih, kira-kira itu baik apa enggak? Ya enggak sih Bu, karena saya mikirnya juga apa ya Bu, namanya pasti nggak enak lah. Orang saya aja yang dikirim kayak gitu, saya merasa nggak enak kayak gitu kayak gitu mikirnya Bu. Cuman ya gimana ya, terlanjur sakit hati gitu. Kan kita udah berusaha untuk bersikap baik kan. Berarti saya ambil kesimpulan lagi kalau misalkan Mbak Endah dia sudah mengetahui dan mengetahui apa sih kok saya bisa seperti ini gitu, ternyata itu kiriman, dan juga Mbak sudah melakukan pengobatan dan ini lagi berjalan ya. Terus Mbak juga tidak ada rasa dendam ya, bagus. Kalau menurut Bu Devi itu udah langkah yang bagus, juga takut untuk merasakan kalau dia itu juga sakit gitu kan. Terus langkah selanjutnya Mbak Endah mau seperti apa nih ke tetangga itu, atau Mbak ya langkah terbaiknya menurut Mbak Endah apa? Karena waktu itu tabibnya bilang sebelum nyebutin nama ya, bilangnya kalau misalkan tabibnya tuh nyebutin nama, takutnya saya dan keluarga saya tuh ngembaliin si penyakitnya itu ke si pengirim. Kan kita tadinya tuh kayak ya yang penting sembuh gitu loh. Setelah akhirnya tahu siapa yang ngirim ya Bu, mau tanya gitu loh, tabibnya tuh masih berlaku apa enggak sih penawaran itu. Kalau emang masih berlaku ya udah kirim aja gitu loh, biar dia ngerasain. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya orang saya aja nggak enak gitu loh. Dikirimin kayak gitu, merasa diteror, sakitnya nggak masuk akal. Even itu udah diperiksain di rumah sakit ya, cuman rumah sakit kan biasa kan kayak gitu suka nggak terdeteksi gitu loh Bu. Iya betul. Ya, jadi ya udahlah, cukup saya aja, yang penting saya pengen kedepannya tuh nggak ada yang kayak gini lagi. Terus ya udah, akhirnya
saya terima itulah, mungkin apa ya, saya ya mungkin ini salah satu takdir mungkin ya, jalan hidupnya saya mungkin kayak gini. Terus ya udah saya memilih untuk nggak mau balas dendam. Terus ya udah kayak biasanya aja gitu. Tetap Berarti ya apa, tetap kayak seperti biasa. berperilaku baik gitu ke tetangga saya. Oh, berarti Mbak Endah udah lebih legowo gitu ya. Jadi alhamdulillah Mbak Endah udah lebih legowo. Itu juga bagus. Jadi saya mengambil kesimpulan kalau misalkan Mbak Endah alhamdulillah sekarang udah bisa legowo. Yang tadinya Mbak Endah itu dikirimi sesuatu yang tidak mengenakan di hati gitu kan, juga itu merusak emosional, juga fisik gitu kan. Terus rasanya gimana sekarang ini? Udah agak plong atau masih ada yang ganjel? Udah plong sih. Karena kan apa ya, kalau cerita-cerita kayak gini kan orang kalau mungkin dari sisi ibu ya, karena mungkin ibu sudah belajar mungkin ya udah tentang saya juga nggak paham sih, cuman mungkin asas-asas yang dari konselor atau gimana gitu. Apa ya, kayak saya ngerasa ada yang percaya sama cerita saya aja gitu loh. Kalau dulu kan saya ini kan kayak emang susah buat dimasukin ke akal pikiran ya. Iya betul. Jadi orang-orang kalau saya ceritain itu kayak itu perasaan kamu aja kayak gitu loh. Nggak percaya gitu. Iya nggak percaya, jadi saya lebih lega aja kayak ngerasa ada yang percaya saya gitu loh. Alhamdulillah. Jadi Mbak Endah sekarang udah bisa ngerasain legowo juga ya. Ngomong-ngomong ini udah waktunya 30 menit ya Mbak ya. Mungkin piye kok 30 menit Pak Ustaz? Ha iki masuk tangga jam 5 iki teko iki lho. Ngomong iki sajane 35 iki. Mungkin pajar panjangnya tekan angka 5. Saiki wis angka 1. Mantap jiwa. Takkan lakukan guyon dewe. Oh, ora le. Ceritane kuwi sampean ki prolog. Toh. Nek sing pas prolog ku rasa dikat-kat. Lanjut. Apa namanya? Ora aku ae sing ngekat. Aku ae. Men dikira kowe ndek etika sebagai konselor ora. Ya, atau aku merasa dewe ngono lho, maksudnya aku sadar diri. Maksudnya iki sing nglewati jam. Oh, tak kira ngekat video. Ya, selanjutnya. Ya gitu sih. Ya gitu Bu. Perasaan saya sekarang. Ya udah Bu, kayaknya ini udah telat ya, terlalu lama mungkin saya bercerita. Mungkin Ibu juga punya kesibukan lain. Saya juga ada nenek yang harus saya jaga juga. Karena jam-jam segini ibu saya juga belum pulang Bu. Jadi kasihan nenek juga kan kalau di rumah sendirian. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Terima kasih mungkin, ya Bu. Bisa kita konseling nanti atau siap. bisa besok gitu. Kita tinggal janjian aja. Ya bisa menghubungi Ibu lewat WA lagi kan? Iya betul. Nanti kita tinggal janjian waktu solo kita kapan gitu kan. Ya udah gitu ya, saya pamit pulang ya Bu. Hati-hati di jalan ya Mbak. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.